Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan siaran video saya pada malam hari ini. Ini sudah agak larut, tapi saya sempatkan untuk merekam satu video kecil karena saya kelihatannya ditagih. Ada pengikut dari siaran-siaran video saya yang kelihatannya mengalami kebingungan. Kemudian beliau memberi saya pesan lewat messenger. Pertanyaannya sederhana. Beliau bertanya di sekitar pemahaman lebih lanjut, apa sih pikiran bawah sadar itu? Karena menurut beliau pertanyaannya juga lucu lah. Artinya, Pak, saya baca pertanyaannya ya. Saya baca ya. Pak, sebenarnya otak kita ada berapa sih? Kok ada belahan-belahan beta, alfa, theta, delta? Kalau bisa Pak, buatkan saya satu video kecil terkait penjelasan ini agar lebih lanjut. Itu kira-kira teman-teman pertanyaannya. Jadi saya harus berpikir sedikit agak khusus ini, karena nggak mudah ternyata menjawab pertanyaan seperti itu. Pertanyaannya ringan, tapi sebenarnya kalau harus dijawab butuh cara tersendiri. Kenapa? Karena memang bawah sadar ini kan seperti yang saya katakan di awal-awal ya, dia melingkupi aspek yang sangat luas. Di sana ada aspek psikologi, ada aspek psikoanalisis, ada aspek neuroscience, ada aspek kebatinan, ada aspek metafisika, ada aspek keilahian, ada aspek ilahiyah, ruhiyah, dan segala macam. Saya sih tidak berharap bahwa penjelasan saya di video ini akan bisa memuaskan untuk durasi video yang pendek, tapi paling tidak memang secara gradual saya kan sudah berjanji akan selalu bicara tentang aspek-aspek bawah sadar ini. Jadi menurut saya semakin sering orang mengikuti video saya ini, barangkali pemahamannya akan bertambah seiring waktu. Gak mungkin toh saya harus bikin video 12 jam gitu, rasanya kok ya yang nonton juga siapa gitu ya. Nah, jadi durasi video ini harus saya rancang pendek. Dengan pendek itu barangkali ada tahap-tahapan di mana orang bisa memahami. Teman yang bertanya ini kelihatannya warga Palembang, inisialnya JR ya. Kalau melihat dari profil sosial medianya, masih usia belia, di sekitar usia 35-40 tahun ya, masih adikan saya lah. Saya di atasnya sedikit. Begini teman-teman, ini sekaligus menjawab pertanyaan sahabat kita Mas JR, warga Palembang itu. Saya buat video ini agar ini juga barangkali bisa memberi penjelasan kepada yang lain yang kira-kira problemnya sama dengan Mas JR, yang sahabat kita dari Palembang itu. Nah, saya akan ulang sedikit bahwa di awal-awal video saya sering bilang, ya otak manusia itu cuma satu. Jadi kalau pertanyaannya ada berapa sih otak kita cuma satu. Hanya
sistem kerja otak kita ini tidak sederhana. Nah, itu yang sering saya katakan, tidak sederhana. Nah, satu yang namanya otak atau brain ini sebenarnya dikaji dan diteliti oleh para ahli. Kemudian para ahli melahirkan berbagai macam pendapat-pendapat, output yang kemudian setelah itu menjadi tidak sederhana pemahamannya. Ya, betul, ada otak beta, ada otak alfa, ada otak theta, ada otak delta. Betul, ada gelombang yang bermain pada setiap tahapan, dan setiap tahapan gelombang itu memiliki kualitas-kualitas tertentu yang ada hubungannya dengan cara kerja otak dan kecerdasan otak itu sendiri. Betul bahwa pada setiap tahapan beta, alfa, theta, delta ini ada proses neuron yang berkomunikasi di dalam sistem otak kita ini atau saraf otak kita ini, yang kemudian dia terkait dengan macam-macam hal dalam kehidupan orang. Nah, ini aspeknya luas sekali. Maka saya tidak berjanji dalam satu video pendek itu bakal bisa menjelaskan keseluruhan. Nah, itu yang pertama dari jawaban Mas JR ini. Nah, yang kedua, karena otak bawah sadar itu artinya 3 bahagian yang saya katakan di awal-awal video ya. Alfa, theta, delta ini masuk dalam kategori bawah sadar. Nah, sementara yang beta itu melulu sadar, yang persentasenya cuma 15%, itu maksimal. Ada yang bilang 12%, ada yang bilang 5%. Saya banyakin aja lah, 15% maksimal. Maka ada belahan lain itu yang 85%. Ini yang disebut dalam istilah alam pikiran bawah sadar. 85% ini mengendalikan banyak sekali aspek kehidupan manusia, karena berjalannya memang di bawah sadar manusia. Dia jalan sendiri tanpa harus diperintah. Itu problemnya. Ya, dia jalan sendiri tanpa harus diperintah. Tanpa otak sadar kita memerintahkannya, dia jalan sendiri. Misalnya begini, saya ambil beberapa daftar ya. Ambil contoh misalnya sistem keluar masuknya napas kita ini. Memangnya kita memerintahnya? Ya, dia jalan saja. Ketika tubuh kita tidur, ya dia akan berjalan saja, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Itu artinya tidak sepenuhnya dia di bawah kendali kita. Bahkan kalau secara sadar kita coba menghentikannya, maka fenomenanya dikatakan yo mati, wong ndak bernapas. Nah, jadi artinya proses bernapas itu proses yang dikendalikan oleh sistem bawah sadar. Suka ndak suka, dia berjalan seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua misalnya kalau kita melihat bagaimana bekerjanya sistem pencernaan kita ini di perut kita ini. Semua yang masuk ke dalam perut kita itu kan dicerna sebagaimana adanya. Yang keras, yang lembek, yang pahit, yang manis, yang enak, yang tidak enak, begitu masuk dicerna. Pertanyaannya, kerja perut yang mencerna berbagai macam makanan yang kita makan itu apa di bawah perintah sadar kita? Enggak. Itu beradanya di luar kesadaran kita, artinya di bawah proses sadar kita. Kita enggak bisa perintahkan sama perut misalnya, perut, ini makanan agak keras, kamu enggak usah proses ini, langsung keluarkan aja besok pagi. Tidak bisa tuh. Nah, itu pertanda bahwa sistem pencernaan kita itu dia cerdas, dia mau keras, mau lembek, mau enak, mau nggak enak, begitu masuk dia cerna. Itu. Kemudian saya lihat beberapa lagi. Kalau kita melihat misalnya sistem sirkulasi darah kita ini,
dia mengalir terus, bersirkulasi terus sepanjang hari, sepanjang hayat kita. Bahkan itu di luar perintah kita. Pikiran sadar kita nggak bisa bilang, lu darah berhenti ya sebentar. Nah, kalau dia berhenti kurang dari 1 menit, koit. Nah, artinya dia tidak di bawah kendali perintah sadar kita. Adanya di bawah kendali perintah bawah sadar. Sistem yang otomatis dirancang begitu. Nah, untuk memperluas, kemudian saya contohkan lagi. Misalnya kalau kita melihat bagaimana zat-zat di dalam tubuh kita ini didistribusikan. Makanan yang masuk diproses oleh berbagai macam sistem yang begitu rumit, kemudian didistribusikan ke seluruh penjuru tubuh kita ini. Ada yang untuk mengisi otak, ada yang untuk mengisi sel-sel jantung, ada yang memperbaiki sel-sel ginjal, ada yang memperbaiki sel-sel limpa, dan semuanya itu terdistribusi dengan baik. Kita tidak bisa memerintahkan agar dia berhenti berdistribusi, karena dia bekerjanya di luar kontrol kendali pikiran sadar kita. Dia bekerjanya di bawah kendali sistem bawah sadar kita. Oke, untuk melengkapi kita lihat lagi. Misalnya sistem jantung yang berdetak itu, emangnya kita bisa kendalikan? Artinya pikiran sadar kita bisa kendalikan? Enggak. Dia berjalan begitu saja di bawah kendali kesadaran bawah, ya, atau di bawah kendali pikiran bawah sadar, kira-kira begitu. Nah, kemudian coba lihat bagaimana proses makanan, minuman, obat-obatan yang kita masukkan ke dalam sistem tubuh kita ini. Ya, semuanya bekerja di bawah kendali pikiran bawah sadar dan tidak berada di kendali pikiran sadar kita. Sistemnya, mekanismenya dibangun sedemikian rupa dan dia bekerja secara sukarela, sifatnya voluntary, ya. Nggak kita bisa rancang harus bagaimana. Misalnya obat yang kita makan itu, kalau obat itu misalnya dirancang untuk jantung, maka dia hanya lari ke jantung, nggak lari kemana-mana. Kalau obat itu untuk ginjal misalnya peruntukannya, maka dia akan begitu masuk langsung menuju ginjal. Kalau dia obat itu dirancang untuk obat memperbaiki hati, maka begitu dimasukkan dia langsung menuju ke hati. Pertanyaannya, luar biasa cerdas ini sistem di dalam tubuh kita ini. Luar biasa cerdas. Tanpa pikiran kita secara sadar memerintahkan, maka dia lari ke sana. Nah, itu pertanda bahwa tubuh kita ini dikendalikan oleh lebih dari 85% di bawah pikiran sadar kita. Semuanya berjalan by system, berjalan sistemik, tanpa bisa kita hentikan. Memang bisa kita hentikan kalau kita mau. Misalnya kita mau hentikan jalan darah, potong saja nadi, maka kita mati. Artinya kita selesai. Tapi itu kan namanya memotong, bukan memerintah agar dia berhenti dengan sendirinya gitu ya. Nah, kemudian beberapa lagi, misalnya sistem kerja hati, sistem kerja limpa, sistem kerja sumsum kita, sistem pembuangan feses kita, dan termasuk sistem bekedipnya mata kita ini. Itu tidak bisa kita perintah. Dia refleks saja terjadi, misalnya. Jadi kira-kira ruang bawah sadar itu ya seperti itu. Nah, kemudian karena dia 85% itu mempengaruhi sistem kehidupan kita,
Maka sejatinya ruang bawah sadar itu menawarkan satu bentuk eksplorasi yang lebih luas, tidak hanya sekedar dipahami, sederhana begitu saja. Di ruang bawah sadar itulah terbentuknya mindset dan mental, seperti yang saya katakan pada video-video sebelumnya. Letaknya ada di sana, ya. Di bawah sadar itulah letaknya belief atau kepercayaan dan value, nilai. Kepercayaan apa saja, nilai apa saja, itu terbentuk di sana, tersimpan di sana. Di area bawah sadar inilah tersimpannya seluruh memori tentang kebahagiaan, tentang kekecewaan, tentang ketidakmampuan, tentang kesedihan, tentang kejayaan, tentang kemiskinan, dan macam-macam memori. Dari mulai kita kecil sampai sekarang ini. Dia semacam gudang, dia semacam storehouse. Ya. Maka bekerjanya kurang lebih kayak sistem komputer. Ya. Kalau di sistem komputer itu kan ketika keyboard mengetik data, maka perangkat yang namanya RAM atau Random Access Memory, orang menyebutnya memori, begitu saja, itu memproses data itu, dia proses, dia susun, kemudian begitu si pengetik enter, maka data yang diproses itu langsung masuk ke harddisknya. Harddisk itulah bawah sadar, dia menyimpan apa saja, dia tidak pernah menolak. Ya, data tentang kebaikan, tulisan yang baik diproses oleh RAM. RAM itu setara dengan pikiran sadar. Nah, begitu diproses oleh RAM, kemudian di enter masuk ke harddisk. Itulah bawah sadar. Nah, dan RAM itu hanya memproses. Kesadarannya ada si penginput. Ya. Jadi si yang mengetikkan data memiliki kesadaran meletakkan itu, diproses oleh RAM. RAM kemudian ketika di enter masuk ke dalam bawah sadar, dan bawah sadar tak pernah menolak. Ini kok ada data tentang keburukan masuk? Enggak pernah. Dia akan terima saja, dia simpan saja semuanya. Terus seberapa besar sih kapasitas penyimpanan itu? Wah, kalau itu pertanyaannya, saya pikir saya pernah membaca sebuah artikel, kemampuan bawah sadar manusia itu dalam merekam data itu setara dengan 1 miliar gigabyte lebih. 1 miliar gigabyte lebih bisa disimpannya. Barangkali namanya nggak giga lagi, tera barangkali atau apalah ya. Tapi kira-kira sebesar itu. Tapi itu lebih ya. 1 miliar gigabyte lebih. Jadi ya udah bakalan penuh sampai kita meninggal, barangkali kita isi terus setiap hari. Bahkan seluruh perpustakaan yang ada di dunia ini kalau dijadikan satu, dijadikan chip masuk ke dalam, masih longgar. Itulah daya rekam pikiran bawah sadar kita. Dia sangat luas. Ya. Nah, maka karena dia menyimpan berbagai macam memori, ya, dia sangat menentukan dalam kehidupan orang. Nah, di sini uniknya. Ya, uniknya itu bahwa kok kerjanya mirip-mirip kayak komputer ya? Apa komputernya yang meminjam keunikan sistem bekerjanya otak kita, atau barangkali justru komputer itu yang barangkali mencontoh model kerja otak manusia, bukan kita yang mencontoh komputer. Walaupun saya kemudian menggunakan analogi seperti komputer juga. Nah, kira-kira itu. Jadi di bawah sadar itu letaknya
belief dan value, ya, keyakinan dan nilai-nilai. Termasuk juga bawah sadar itu merupakan gudang kreativitas. Nah, kalau dia dipancing dengan sesuatu saja dari luar secara sadar, maka kreativitas itu terbangun dari dalam. Karena dia menunggu pasangan di sana. Nah, bergantung, kita bisa nggak memunculkan kreativitas secara sadar, sehingga kalau itu sadar, maka dia akan menemukan pasangan-pasangan di memori otak bawah sadar itu. Mau jadi apa kayak? Mau jadi penulis, menjadi pengarang, menjadi penyair, mau menjadi ahli bela diri, mau menjadi penyembuh, menjadi apa saja. Nah, maka dia bergantung. Kalau inputnya cukup, maka di bawah menemukan pasangan di bawah sadar itu. Problemnya kadang-kadang kita terlalu sedikit memberi input, sehingga ya yang sedikit itu pun kadang-kadang negatif. Maka pasangan-pasangan yang muncul dari sana seperti layaknya memori terpanggil ketika disimpan di hard disk komputer, ya sebatas itu. Nah, jadi kan bekerjanya nggak suka-suka, bergantung input dia. Kalau inputnya baik, maka dia munculnya pasangannya baik. Kalau inputnya buruk, maka dia menemukan pasangan yang buruk. Kira-kira begitu fenomena alam bawah sadar itu. Kemudian di bawah sadar itu juga letaknya intuisi, ada di dalam bawah sadar itu. Intuisi, insting, dan segala macam itu biasanya sering muncul dalam kehidupan kita ketika pikiran sadar kita tuh terpicu oleh sesuatu. Mikir-mikir, mengingat sebuah kata misalnya gitu saja. Tiba-tiba apa ya kata itu? Kemudian sejenak kemudian pup, dalam bentuk insting, ini dia. Nah, itu artinya ketika otak sadar kita mencari sesuatu, kemudian itu kan input namanya. Kemudian pesan itu masuk ke bawah sadar kemudian secara cepat dengan searching machine itu mencarikan jawaban. Ya. Jadi kira-kira ya sama kalau kita mencari data di internet kan kita pakai searching machine, ya, mesin pencari gitu ya. Nah, kemudian di bawah sadar itu juga pusatnya personality atau kepribadian. Kepribadian kita itu dibentuk di bawah sadar itu. Terus bagaimana dong caranya? Caranya diinput dari luar. Pengalaman kita, proses belajar kita, angan-angan kita, bayangan kita tentang sebuah kepribadian itu kemudian tersimpan di sana. Dan di sana terbentuk menjadi mindset dan karakter itu. Yang mindset dan karakter itu, mental itu kemudian menentukan orang seperti apa. Istilahnya nasibnya bakal kayak apa, ujungnya bakal kayak apa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, bawah sadar itu juga gudangnya feeling itu terletak di sana gitu ya. Misalnya Anda bisa bilang I'm feeling good, I'm feeling bad, ya. Jadi feeling good merasa baik, feeling bad merasa nggak baik, itu kan sebenarnya sebuah proses yang berjalannya itu independen di bawah sadar kita itu. Kita nggak bisa atur, aku seharian ini mau feeling good terus, mau merasa baik terus, nggak bisa. Karena ketika kita berniat mau feeling good, sebentar kemudian kita menemui peristiwa yang nggak ngenakkan hati, kemudian tiba-tiba saja kita bisa murung, kita bisa emosi, kita bisa sedih, dan kita nggak bisa bilang jangan murung, saya kan niatnya dari pagi mau feeling good. Nggak bisa, karena dia munculnya itu dari bawah sadar itu. Karena sesuatu yang membuat kita murung, sesuatu yang membuat kita sedih dan emosional itu dipancing oleh faktor luar, yang kemudian itu masuk begitu saja ke bawah sadar menemukan pasangannya. Maka ya kita murung. Kapan kita berhenti dari murung, berhenti dari kecewa, berhenti dari emosi pun kadang-kadang kita tidak menyadari secara sadar. Ketika saatnya harus berhenti, ya berhenti saja.
Nah, jadi antara sadar dan tidak sadar ini sebenarnya saling berinteraksi dia. Saling berinteraksi, saling, kalau bahasa Inggrisnya disebut overarching, ya, cross cutting begitu. Nah, saya pikir itu teman GR dari GR dari Palembang. Nah, problemnya bahwa bekerjanya bawah sadar itu dia non kompromi, itu problemnya. Saya kan katakan di video yang awal-awal bahwa baik buruk itu bagi dia nggak masalah. Sepanjang layar mental kita itu jelas, entah itu yang buruk sekalipun, maka itu dianggapnya fakta. Ya. Padahal itu buruk sebenarnya. Tapi oleh bawah sadar kita, oleh pikiran bawah sadar, oleh jabang bayi kita itu dianggapnya sebagai fakta. Karena dia fakta, maka dia perintah. Lepas itu negatif atau positif. Karena itu perintah, tugas dia adalah melaksanakan, mengeksekusi. Kalau diajak untuk berbodoh-bodoh bawah sadar, ya dia membaca perintah berbodoh-bodoh dan dia mau. Tapi kalau kita ajak dia untuk menjadi pintar, maka dia bisa menjadi sangat pintar. Kalau kita ajak dia untuk menjadi fokus, maka dia sangat fokus. Tapi kalau kita ajak dia menjadi semau-maunya, hidup ya apa adanya, maka dia pun akan menganggap atau menerima itu sebagai perintah apa adanya. Nah, jadi sebenarnya walaupun dia hebat menguasai seluruh sistem kehidupan kita ini, agak-agaknya lagi-lagi dia akan bekerja sesuai dengan apa perintahnya. Apa dulu dong bos perintahnya, kan gitu. Kalau perintahnya bagus dia laksanakan, kalau perintahnya itu buruk juga dia laksanakan. Dia nggak masalah, non kompromi dia untuk itu. Oke, otak bawah sadar kita itu juga bersifat irasional, ya, irasional dan mudah percaya, easy to believe anything, apapun. Misalnya begini, kalau Anda sekali waktu pernah mengalami lihat sinetron sedih, saking sedihnya jalan cerita itu, tiba-tiba kita ikut terhanyut ke dalamnya. Kadang-kadang sebagian orang itu bisa ikut meneteskan air mata. Kadang-kadang kalau ceritanya serius dan agak menggelikan, kita terbahak-bahak. Bahkan ada cerita yang kemudian membuat kita menjadi sangat emosional, jengkel. Sebenarnya itu kalau kita berpikir sadar, kita tahu itu kan cuman sinetron, itu kan cuman sandiwara, dimainkan oleh para aktor dan ada skripnya. Ya. Tapi kok kemudian kita menjadi sangat sedih, terhanyut, dan kemudian bisa menangis. Nah, itulah bekerjanya bawah sadar. Yang seperti itu, yang bohong-bohongan itu pun dia anggap sebagai fakta. Dia nggak bisa analisa. Pras, nggak usah nangis. Itu kan ada skripnya memang. Itu kan ada sutradaranya itu. Memang ditulis begitu, dimainkan begitu, diperankan begitu. Ngapain nangis? Nggak bisa begitu. Bawah sadar itu menganggap peristiwa itu, ketika kita rasakan secara sadar itu kita sedih, emosional, marah, jengkel, itu ditangkapnya sebagai fakta. Nah, kayaknya dia ketika kita secara sadar berproses itu, nonton itu, dia kayaknya semacam membayang-bayangi. Bergantung kita mikir dalam dinamika yang sedih atau dalam dinamika yang gembira, maka dia ikut. Semuanya dianggapnya sebagai fakta. Dia tidak tolak. Makanya dia mudah diyakinkan bawah sadar itu. Pikiran bawah sadar itu mudah diyakinkan. Bergantung kita sekarang. Ya, kalau kita secara sadar mau membuat satu pikiran-pikiran yang sangat positif untuk meyakini satu hal, maka itu ditangkapnya lewat layar mental kita, itu ditangkapnya sebagai sesuatu yang fakta. Maka itu yang dia jalankan. Anda pernah lihat orang dihipnotis kan?
Orang dihipnotis itu artinya pikiran bawah sadarnya dimasukin. Kemudian sang penghipnotis langsung ngomong sama bawah sadarnya, sama jabang bayinya. Disuruh membayangin kursi sebagai kekasihnya, dipeluk, dicium, dilakukan. Disuruh membayangin misalnya sepatu yang bau itu sebagai handphone, maka dia akan ambil itu, akan digunakan sebagai handphone. Di situ kelihatan sekali bahwa bawah sadar manusia itu mudah diyakinkan. Nanti kita akan bicara lebih luas tentang aspek-aspek bawah sadar yang sebenarnya sangat luas ya. Karena cabang-cabang yang dilahirkan kemudian bisa hipnoterapi, hipnoterapi itu artinya kombinasi hipnotis dan terapi. Orang bisa dihipnotis, bisa dimain-mainkan dan segala macam. Bahkan sejumlah penyakit itu bisa diobati dengan dengan hipnoterapi yang dokter secara umum sulit ya, tapi dengan hipnoterapi orang bisa disembuhkan. Dengan hipnotis orang bisa dibuat lucu-lucu. Anda bayangkan di masyarakat ini ya, ada orang yang teramat takut dengan yang namanya kecoa. Kalau pikiran sadar, logika biasa, kecoa itu apa sih? Tinggal diambil sendal, timpuk, mati. Tapi ada orang yang sangat takut dan kemudian lari terbirit-birit hanya karena melihat kecoa saja. Atau orang bilang fobia ya, dan sejenisnya. Saya pikir begitulah bawah sadar itu mempengaruhi kehidupan kita dalam keseharian sampai 85%, bahkan lebih menurut saya. Nah, untuk mengeksplorasi bidang seperti ini ya pelan-pelan saya akan terus meluncurkan video demi video yang kemudian sepotong demi sepotong ibarat mozaik nanti akan kita hasilkan, kemudian mozaik itu bisa kita susun menjadi sebuah kesatuan. Ya, saya pikir itu teman-teman, bawah sadar itu fungsinya seperti itu. Mudah-mudahan teman JR yang di Palembang menonton video ini, tapi pastinya menonton karena beliau sudah mensubscribe video ini. Saya yakin itu. Kalau Anda sudah mensubscribe sekali, maka sebenarnya plus lonceng yang Anda tekan, maka ketika saya mengunggah video baru itu orang pasti akan terinformasikan. Termasuk Anda kalau Anda suka mengikuti video-video saya ini, mohon ditekan tanda yang bertuliskan subscribe, biasanya berwarna merah, di sampingnya ada gambar lonceng, tekan loncengnya. Nah, setelah itu Anda nggak perlu subscribe lagi karena cukup sekali saja subscribe itu. Karena subscribe itu artinya berlangganan, agar Anda berlangganan kepada video-video yang saya unggah kemudian. Nah, saya pikir untuk menambahi sedikit pemahaman teman-teman sekalian, khususnya Mas JR warga Palembang, video kali ini paling tidak sedikitlah bisa memberikan tambahan pemahaman. Saya nggak bilang sangat lengkap karena kalau saya harus cerita lengkap ya dibutuhkan video ratusan jam ya. Sedikit-sedikit kita tambah pemahaman ini. Kita berharap bahwa lambat laun dengan video-video yang lain ilmu pengetahuan kita akan bertambah, wawasan kita akan bertambah, dan kita seiring dengan itu akan mengerti manfaat dan kegunaannya ya. Nanti kita akan sadar bahwa ternyata kegunaannya luar biasa. Kita bisa menyembuhkan diri sendiri, bisa menyembuhkan orang lain. Bahkan kita bisa melakukan proses hipnoterapi buat penyakit-penyakit psikosomatis yang dokter umum biasanya sulit, penyakit yang berakar dari kejiwaan dan macam-macam.
Jadi teman-teman, itu saja untuk video saya yang kali ini. Sekali lagi jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, kemudian tombol loncengnya, dan dengan demikian Anda akan terinformasikan dengan video-video saya yang saya unggah kemudian. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsihi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bawah sadar. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin.